Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama dalam series membuat aplikasi Milu pemilihan umum ketua OSIS menggunakan Plus. Di sini saya sudah membuat IRD-nya. Jadi di dalam IRD ini terdapat beberapa entitas yaitu admin, pemilu, candidates atau calon ketua OSIS-nya, kemudian voters atau pemilih dan kelas. Nah, eh, di sini admin akan mengelola pemilu, kemudian setiap pemilu itu pasti akan memiliki kandidat atau calon ketua OSIS. Kemudian kandidat nanti akan mengikuti pemilihan umumnya, yaitu pemilihan voting ya, dan dia akan dipilih oleh voters atau pemilih. Nah, setiap voters pasti memiliki kelas. Nah, tujuan dari kelas di sini adalah untuk mengelompokkan voters ya, supaya datanya lebih mudah terorganisir. Kemudian derajat relasi atau derajat kardinalitasnya, setiap voters itu pasti memiliki satu kelas dan satu kelas itu pasti memiliki banyak voters atau pemilih. Nah, voters ini kenapa derajat kardinalitasnya adalah many to many di sini dengan candidates. Hal ini disebabkan jadi voters itu dalam satu pemilu dia akan memilih satu candidates, tapi di dalam pemilu berikutnya pasti dia akan memilih lagi. Makanya di sini relasinya adalah many to many. Kemudian candidates. Nah, dalam candidates kan satu candidates hanya bisa dipilih oleh banyak pemilu. Nah, dalam pemilu berikutnya, itu kan ada candidates yang berbeda, makanya derajat relasinya adalah many to many ya. Kemudian, dalam satu pemilu itu pasti memiliki banyak candidates. Nah, di sini satu admin bisa mengelola banyak pemilu dan satu pemilih itu bisa dikelola oleh banyak admin. Jadi makanya derajat oops sorry, ini salah. Ya, di sini kita nggak perlu many to many ya, berarti di sini satu to many aja. Satu satu admin itu dapat mengelola banyak pemilu. Satu admin mengelola banyak pemilu, satu pemilu memiliki banyak candidates. Nah, di sini karena dia derajat kardinalitasnya dalam many to many, maka dia akan berubah menjadi associative entity. Kemudian di sini setiap pemilu akan memiliki satu kali voting. Satu pemilu itu hanya memiliki satu kali voting. Ya, tidak banyak. Oke. Kemudian dari sini uh, kita buat database-nya yaitu menggunakan MySQL. Oke. Jalankan dulu Laragonnya, start all. Pastikan Apache dan MySQL jalan. Kemudian buka localhost phpMyAdmin. Buka aja di browser localhost. Nah, di sini karena dari awal sudah terbuka ya. eh Coba saya lepat dulu ini. Bisa nggak ya? Ada nggak tombol lopatnya? Jadi nanti kalau minta login ya di localhost phpMyAdmin nanti untuk username-nya itu adalah root atau ROOT, spellingnya ROOT, dengan passwordnya kosong, nggak ada password, klik login aja. Jadi password default dari MySQL adalah username-nya root, passwordnya kosong, nggak ada apa-apa passwordnya. Ya, root tulisannya seperti ini ya, ROOT. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah database, klik new. Nah, misalnya kita kasih nama di sini saya udah buat lebih awal ya, tapi kita buat yang baru aja lah. Kita buat namanya DD Pemilu OSIS ya. Pemilu
Nah, sekarang di sini kita sudah jadi ya, database-nya, ini DB Pemilu OSIS. Kemudian kita buat, mmm, tabelnya. Tadi yang pertama kita buat apa dulu ya, kita buat tabel, boleh tabel admin atau boleh tabel kelas, oke. Tabel admin. Tabel admin di sini nggak usah banyak-banyak, kita buat, 4 aja, ya create. Yang pertama adalah ID admin, tipe datanya integer, ini kosongin aja length-nya. Kemudian indeks, ini klik aja AI. AI ini adalah auto increment, jadi biar dia otomatis saja nanti auto increment. Nah, berarti kalau dia ini terset sebagai primary, artinya dia adalah jadi primary key atau kunci utamanya. Kemudian berikutnya kita butuh username untuk login, tipe datanya varchar. Kemudian di sini varchar kita kasih 50 aja boleh. Selanjutnya, nah indeksnya karena username itu harusnya tidak ada boleh yang sama, kita kasih unique ya. Unique, oke. Kemudian selanjutnya kita butuh password. Password kita kasih varchar juga, tapi kita maksimalin, maksimal dari varchar itu adalah 255. Kemudian kita butuh namanya juga, sekalian mana tahu mau kita tampilkan namanya di aplikasi ya. Nama kita kasih varchar, kita kasih 50 aja. Kemudian klik save ya. Jadi dengan adanya si php-myadmin ini, kita sangat mudah untuk membuat database serta tabel-tabelnya. Kita lihat di sini ya, admin kunci emas, username kunci perak seperti ini. Karena di sini kita set username-nya sebagai unique. Ya, artinya unique itu tidak ada yang sama gitu, tidak boleh ada yang sama. Tapi dia bukan sebagai primary key. Primary key-nya tetap kita buat si ID admin. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat tabel lagi ya. Tabel. Nah, ini tabel kelas boleh juga lah. Tabel kelas. Sorry, nama tabelnya di atas. Tabel kelas. Di sini ID kelas. Kemudian ID kelas, kode kelas. Ini integer biarin aja. Ini kita buat varchar. Varchar kita kasih berapa ya? 10 aja lah. Kemudian ini auto increment. Save. Selanjutnya kita butuh tabel ini, tabel pemilunya dulu. Tabel pemilu ya, admin udah, kelas udah, tabel pemilu kita buat dulu. Tabel pemilu terdiri dari 6 ya, 6. Kita buat 6. Tapi di sini adanya 4, nggak apa-apa. Kita buat dulu pemilu. Pemilu. Nama tabelnya pemilu. Di sini ID pemilu integer, oh, biarin aja. Kemudian nama pemilu. Kemudian tanggal mulai, tanggal selesai. Ini tipenya nama pemilu varchar, isinya 50. Tanggal mulai kita kasih date. Ini tanggal selesai kita kasih date. Kemudian ini kita set menjadi auto increment primary. Selanjutnya kita tambah 2 kolom lagi, jadi kita butuhnya 6 ya. Tambah 2 kolom lagi.
kita perlu status. Ini tipenya adalah enumerable. Isinya harus kita set ini true dan false saja ya, T dan F. Seperti ini. Kemudian terakhir di sini adalah ID admin. Kenapa ID admin? Karena kalau kita lihat di sini ID admin berelasi one to many ke dalam pemilu. Makanya si pemilu akan memiliki ID admin di dalam file-nya. Oke, kemudian kita save. Nah, sekarang kita cek di pemilunya. Pindah ke structure. Nah, di sini ID adminnya belum nampak sama sekali bahwa dia sebagai foreign key atau kunci asing ya. Kita klik relation view akan kita hubungkan dengan si ini si admin ya. Atau kita lihat dulu lah, kita lihat dulu tabel relasinya. Di sini saya pindah ke database-nya. Kemudian coba ini nggak kelihatan mungkin ya. Nah, ini designer. Klik designer, di sini di desainernya belum ada nih, belum ada garis-garis nih. Harusnya kan kalau kita lihat di IRD-nya tadi si admin akan terhubung ke pemilu ya. Admin akan terhubung ke pemilu. Makanya ini harus kita hubungkan ID admin di sini ke mari. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Klik pemilunya, ID adminnya tadi sudah kita buat cuman belum kita hubungkan. Klik structure, klik relation view. Nah, di sini nah, on delete sama restrict. Kalau restrict ini berarti nanti ketika ID admin di tabel induknya dihapus, maka nggak bisa itu restrict, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita kasih restrict. Nah, kalau by defaultnya dia akan restrict ya, nggak bisa dihapus si ID adminnya tadi di tabel induknya. Jadi kalau tidak ada terjadi perubahan ini biarkan saja. Nah, apa bedanya dengan no action? No action sama restrict ini sama. Jadi kalau kita pilih no action nanti dia akan defaultnya kembali ke restrict. Kemudian kalau kita pilih cascade ketika nanti di tabel induknya itu dihapus, maka tabel anaknya di tabel pemilu ini juga recordnya itu akan terhapus. Kalau kita pilih set null ketika di tabel induknya dihapus, maka di tabel pemilu ini nanti si ID adminnya akan di-set menjadi kosong. Tapi di sini kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena tadi kita belum mengaktifkan nulnya. Nulnya ini harus yes kalau kita mau jadi set nul. Tapi langkah lebih bagusnya bahwa ini tidak akan terhapus ya. Jadi kita biarin aja nih restrict. Kemudian kita pilih kolom yang mau kita relasikan yaitu ID admin. Kita relasikan ke tabel admin yang kolomnya adalah ID admin juga. Jadi ID admin ini tabel induknya admin, sementara ID admin yang di sini adalah tabel yang di dalam tabel pemilu. Ya, ini ID admin yang ada di dalam tabel pemilu. Kemudian ini ID admin yang ada di dalam tabel admin. Kemudian klik save. Sekarang kita cek lagi nih. Kita cek lagi ke sini ke designer. Ya, sudah terhubung ya, sudah terhubung. Jadi gitu cara ngubunginnya, gampang sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buat eh ini lagi. Selanjutnya voters ya, voters atau pemilih. Voters. Ada S-nya, jadi banyak ya voters. Ini kita butuhnya 3 aja. Yang pertama ada ID voter. ID voter tipe data integer, auto increment. Kemudian nama varchar kita kasih 50. Kemudian kita butuh ID kelas. Ya, kembali lagi ke desain IRD kita, kelas terhubung ke voters. Oke.
kita klik save. Nah, selanjutnya kita hubungkan ID kelasnya, perlu kita hubungkan. Ini biarin aja restrict ya. Kemudian ID kelas kita hubungkan ke tabel kelas ID kelas. Oke, klik save. Kita cek sekali lagi memastikan desainer. Oke, terhubung. Oke ya, terhubung ya. Voters ke kelas. Ini query. Selanjutnya kita buat tabel apa tadi ya? Pemilu sudah, voter sudah, kelas sudah. Candidates dulu, candidates. Candidates. Candidates kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6. 6 tabelnya adalah candidates. Create. Candidates ada ID candidate. Kemudian di sini ada nama, foto, kemudian visi, misi, kemudian ada ID pemilihan. ID pemilihan. Oke. Kemudian ID kandidat integer betul auto increment. Nama varchar 50. Foto kita kasih varchar. Kita akan simpan nama filenya aja. Ini kita kasih 255 aja biar full aja. Visi kita kasih teks aja. Misi kita kasih teks. Kemudian ID pemilihan integer ini biarin aja. Klik save. Oke, pilih relation view-nya. Kita hubungkan ID pemilihan tabel pemilu. ID pemilu. Oh, salah salah buat nih saya. Maunya ID pemilu juga ya. Coba kita kembali dulu ya. Kembali dulu sebelum kita klik save, kembali dulu. ID pemilihan ini kita rubah dulu, change ID pemilu. Save. Relation view. Kemudian ID pemilu, tabel pemilu, ID pemilu. Klik save. Oke. Kemudian ini sudah terakhir ya. Terakhir itu adalah tabel votingnya. Tabel voting kita kembali dulu ke sini. Tabel voting kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voting 7 kolom. Create. Nah, ini agak banyak dikit nih. ID voting. Kemudian kita perlu verification code-nya. Di sini varchar 6 aja, 6 verification code, kemudian ID voter, ID pemilu, ID candidate. Kemudian kita perlu simpan untuk create ad dan update ad-nya. Ini kita kasih timestamp ya. Timestamp. Ini kita kasih timestamp. Mana timestampnya? Ini ID candidate, ID candidate, edit. Oke. Oke. Klik. Oh, sorry lupa. ID votingnya auto increment primary. Klik save. Nah, di sini kita hubungkan dulu, klik relation view. Ups, ada lupa saya. Di verification code ini dia harus unik ya. Ini klik ini kita kasih unik. Nggak boleh ada yang sama. Oke, kemudian ID voter juga akan kita buat relasinya ID voter.
ID voter ke tabel voters, ID voter. Klik ini ID, tadi ID voter sudah, ID pemilu, tabel pemilu, di pemilu, oke. Kemudian ID kandidat ke tabel candidates. Oke, voter, pemilu, kandidat. Oke, 3 ya. Klik save. Oke, pindah ke sini, kita cek desainernya. Oke, ya, sudah terhubung semua. Coba kita rapikan dulu. Oke, ya, sudah terhubung. Dicek kembali kelas terhubung ke voters, pemilu terhubung ke voting dan ke candidates, betul. Si candidates terhubung ke voting, voter terhubung ke voting. Oke, sudah. Nah, maka ini sudah selesai ya membuat database dan tabel-tabelnya. Oke, ini sudah selesai ya video pertama dari series membuat aplikasi pemilihan ketua OSIS menggunakan Flash. Selamat mencoba.